Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Evi Dwi Hastri, SHMH CPM, salah satu dosen dari Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Universitas Wiraraja. Video ini saya buat untuk pemenuhan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan mempersembahkan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Antropologi Hukum. Antropologi Hukum merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 2, dengan bobot 2 SKS yang terbagi menjadi 2, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah Antropologi Hukum ini merupakan mata kuliah dari rumpun ilmu kajian humaniora. Untuk deskripsi mata kuliah Antropologi Hukum ini, nantinya mahasiswa dan juga dosen bersama-sama akan membahas tentang konsep dasar dan pokok pikiran antropologi dalam konteks hukum. Mahasiswa nantinya akan diajak memahami hubungan antara hukum dan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan antropologi, khususnya bagaimana budaya, nilai sosial, dan juga kondisi biologis dari manusia itu sendiri yang nantinya akan dapat mempengaruhi terhadap terbentuknya hukum. Fokus kajiannya nantinya akan meliputi hukum adat, hukum tidak tertulis, pluralisme hukum, dan juga peran antropologi hukum dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia yang berpengaruh terhadap terbentuknya hukum di masyarakat. Dalam mata kuliah antropologi hukum ini, yang saya ampu dengan SKS 2 SKS, maka proses pembelajaran dirancang dengan sistem pembelajaran secara DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada DIA ini nantinya menggunakan pendekatan berbasis OBE atau Outcome Based Education yang menekankan pada pencapaian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah serta untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL. Pembelajaran ini nantinya akan dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan juga lebih komprehensif melalui 3 aspek. Yang pertama, delivery atau penyampaian materi. Nantinya antara dosen dengan mahasiswa menggunakan pendekatan student center learning yang mengintegrasikan antara ceramah interaktif di dalam kelas, studi kasus, dan blended learning. Materinya nantinya akan mencakup konsep dasar antropologi hukum, hukum adat, pluralisme hukum, budaya, serta peran hukum dalam dinamika sosial di masyarakat. Penggunaan media yang nantinya akan digunakan pada proses delivery ini bisa berupa presentasi interaktif, kemudian pembelajaran digital, video etnografi hukum, dan juga modul digunakan untuk menunjang variasi gaya belajar mahasiswa. Aspek yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya pada metode pembelajaran berbasis DIA ini adalah interaction atau interaksi pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa pada saat di dalam kelas maupun di luar kelas yang nantinya akan berkolaborasi dengan beberapa item-item tambahan untuk mata kuliah antropologi hukum ini. Format dari proses interaction ini nantinya akan bertujuan membangun kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif dalam memahami hubungan antara hukum, budaya, dan juga manusia itu sendiri. Dan aspek yang ketiga, aspek penilaian pembelajaran atau aspek assessment, dosen akan melakukan penilaian secara formatif dan juga sumatif untuk memastikan ketercapaian CPMK. Bentuk asesmen ini nantinya akan meliputi penugasan, baik penugasan secara ilmiah ataupun penilaian pedagogik seperti esai analitik, video dokumenter, kemudian visual, dasolen, dan juga dasein. Nantinya untuk evaluasi akan terbagi menjadi 2, evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester. Setiap tugas nantinya akan dinilai menggunakan rubrik, cara ukur, dan juga indikator tertentu yang akan dicantumkan dalam RPS.
Dalam berpikir analitis ini, proses asesmen nantinya akan mengintegrasikan teori, konsep dalam menghasilkan argumen hukum yang logis. Dalam mata kuliah antropologi hukum ini tentunya yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini yaitu CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang nantinya akan dirancang dengan konsep dasar dari kurikulum yang sudah berbasis OBE. CPL yang nantinya akan dicapai pada mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah antropologi hukum terdiri dari 2 CPL. Yang pertama, CPL 2, mampu menyusun hasil penelitian baik secara deskripsi maupun sistematis menggunakan penalaran hukum yang berdasarkan pada argumentasi hukum. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada metode pembelajaran di IA di awal. Kemudian CPL yang keempat atau CPL 4 dari program studi hukum yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan masyarakat melalui kinerja yang mandiri, bermutu, dan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum. Pemenuhan terhadap 2 CPL ini selaras dengan profil lulusan program studi hukum yang secara kualifikasi dan juga terukur diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan praktis dalam memahami serta menganalisis fenomena hukum. Hal ini nantinya akan tercermin dalam kemampuan mahasiswa untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan juga dengan praktik-praktik hukum di masyarakat, serta sebagian ini bagian dari sistem hukum yang hidup di masyarakat atau biasa kita sebut dengan living law. Proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kecakapan berpikir secara kritis terhadap sensitivitas isu-isu hukum akan melibatkan proses berpikir antara das Sollen dan juga das Sein. Sehingga dari pemahaman-pemahaman ini mahasiswa nantinya dapat memenuhi profil lulusan sebagai hakim, jaksa, advokat, mediator, tenaga ahli hukum, dan juga pegiat masyarakat. Itulah beberapa profil lulusan yang nantinya akan dicapai melalui CPMK. Dengan pendekatan OB ini, seluruh aktivitas pembelajaran secara interaktif, kemudian diukur dengan proses penilaian nantinya, secara langsung akan mencapai pencapaian profil lulusan yang relevan melalui evaluasi berbasis capaian. Nah, untuk selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah antropologi hukum terbagi menjadi 6 CPMK. Yang pertama, mahasiswa nantinya mampu menguasai konsep teoritis tentang ruang lingkup dan manfaat antropologi hukum. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks kebudayaan dan struktur sosial. Yang ketiga, CPMK yang ketiga, mahasiswa nanti mampu menyusun konsep atribut atau instrumen terbentuknya hukum dalam kerangka antropologikal. Dan CPMK yang keempat adalah menganalisis pluralisme hukum dan perubahan sosial dalam masyarakat di Indonesia. Sehingga hal ini mampu, seperti yang saya sampaikan di awal, mahasiswa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum sesuai dengan isu strategis hukum yang berbasis pada pendekatan antropologi dilakukan secara metodologis dan juga bertanggung jawab. Dan pada akhirnya mahasiswa nantinya bisa menghasilkan pemikiran yang solutif terhadap persoalan hukum dengan pendekatan-pendekatan nilai budaya dan juga Pancasila. Dari ke-6 CPMK tersebut tentunya akan didukung dengan mode perkuliahan yang dilakukan secara sinkronus atau interaksi secara tatap muka, secara langsung di dalam kelas interaktif, diskusi kelas, presentasi mahasiswa menggunakan pemanfaatan media pembelajaran digital seperti video role play dan juga visiting practitioner. Pada mode perkuliahan ini tentunya ada metode pembelajaran yang digunakan. Di sini saya akan menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran CBL dan juga metode pembelajaran PBL. Yang pertama,
metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Metode ini nanti akan membantu mahasiswa yang bisa menghasilkan penyelesaian permasalahan secara kritis yang dirancang untuk mendorong mahasiswa agar mampu secara solutif menyusun esai analitik dan juga legal opinion dalam merumuskan pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga bisa mengambil kebijakan serta penugasan secara mandiri maupun secara teamwork dalam menyusun deskripsi sesuai antara Dasolen dan juga Dasein dalam berbentuk video dokumenter. Mahasiswa nanti akan diminta untuk mengidentifikasi itu, mengidentifikasi permasalahan gap yang ada di masyarakat dan juga merumuskan permasalahan itu serta mencari alternatif solution sehingga sangat sesuai jika PBL ini diterapkan pada mata kuliah antropologi hukum. Kemudian metode pembelajaran yang kedua yang saya pilih adalah CBL atau biasa kita sebut sebagai collaborative learning. Karena di sini mata kuliah antropologi hukum 1 SKS itu adalah praktik, maka di sini saya mengambil solusi di tengah-tengah hiruk-pikuk antara ketimpangan yang terjadi antara norma yang berada dalam dokumen peraturan perundang-undangan dan juga praktik yang terjadi di masyarakat. Tentunya saya perlu menghadirkan beberapa praktisi hukum. Di sini saya mengundang berkolaborasi dengan beberapa praktisi hukum di Indonesia seperti hakim pengadilan negeri dan juga hakim pengadilan agama dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan menghadirkan mitra pembelajaran seperti ini, kegiatan ini tidak hanya mempertemukan mahasiswa dengan pengalaman praktik hukum yang nyata di lapangan, tapi juga membangun kolaborasi aktif antara akademisi, praktisi, dan juga mahasiswa dalam ruang kelas yang aktif. Visiting practitioner ini dalam skema CBL juga membuka ruang yang sangat potensi terhadap bagaimana nanti mahasiswa dapat menjadi seorang lulusan yang sudah siap di dunia kerja. Dan yang tidak kalah penting dan juga substansi dalam metode pembelajaran dalam mata kuliah antropologi hukum ini adalah sumber bahan ajar. Referensi yang akan saya gunakan selama 1 semester untuk bisa mengajak mahasiswa menjadi lulusan yang mampu berdaya saing. Tentunya sumber bahan ajar di sini saya mengambil dari 2 bahan. Yang pertama dari sumber utama terdiri dari buku karangan Prof. Hilman Hadikusuma yang berjudul Pengantar Antropologi Hukum serta sumber pendukung yang terdiri dari karangan ataupun karya tulis dari saya sendiri berkolaborasi dengan beberapa praktisi dan juga akademisi di bidang hukum. Materi atau sumber pendukung ini tentunya tidak hanya dari buku, tapi juga dari publikasi penelitian yang saya laksanakan. Yang pertama di sini ada buku tentang keterkaitan aspek-aspek keadilan, kekuasaan, dan nilai sosial budaya dengan hukum bersama rekan saya di tahun 2023. Kemudian ada 3 publikasi yang berjudul Strengthening Culture, Collaboration for Sustainable Participatory Democracy, A Socio-Legal Review in Development di tahun 2025, kemudian dilanjutkan dengan publikasi Dynamics of Compliance and Law Violation in Society, A Criminological and Sociological Study. Di sini publikasi ini di tahun 2024, kemudian dilanjutkan di tahun 2024 juga yang sama, publikasi yang berjudul Legal Anthropology and the Charok Tradition in Madura, A Study of Local Wisdom in Conflict Resolution. Dari beberapa materi, baik itu materi utama dan juga materi pendukung, tentunya nanti saya akan masukkan ke dalam 14 materi pembelajaran yang akan kami gunakan untuk penyampaian di dalam kelas. Dalam 16 kali tatap muka tersebut, 14 kali materi, kemudian 2 tatap muka untuk evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester. Topik-topik utamanya meliputi hukum dan masyarakat antara konsep dan ruang lingkup. Yang kedua, manusia sebagai makhluk budaya, sosial, dan individu. Yang ketiga, pengertian ruang lingkup dan juga manfaat antropologi hukum, hubungan antropologi hukum dengan etnologi, hubungan antropologi hukum dengan antropologi budaya, hubungan antropologi hukum dengan hukum adat, hubungan antropologi hukum dengan sosiologi hukum. Tidak hanya itu, ada juga
materi-materi yang mampu mendukung pemahaman secara konseptual. Yang pertama, bentuk, atribut, dan juga manifestasi hukum dalam budaya. Dilanjutkan ke materi yang ke-9, yaitu multikulturalisme dan pluralisme hukum di Indonesia. Peranan hukum dalam struktur sosial dan juga kekuasaan, pemikiran antropologi hukum menurut beberapa antropologi, yaitu Karl Marx, Henry Maine, Emil Durkheim, dan juga Max Weber. Kemudian materi yang ke-12 ada hukum adat dan juga hukum negara. Dan yang terakhir atau yang ke-13 dan juga ke-14 ini akan membahas tentang perubahan sosial dan penyelesaian sengketa, dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan. Materi-materi ini saya rasa sangat pas dan juga cocok dilakukan dengan konsep kolaboratif itu tadi. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah. Untuk sistem penilaian mata kuliah terdiri dari indikator penilaian. Yang pertama kehadiran 10%, keaktifan dengan bobot 30%, tugas 20%, UTS atau evaluasi tengah semester 20%, dan yang terakhir ada ujian akhir semester dengan bobot 20%. Baik, itu adalah video opening dan berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran di dalam kelas untuk antropologi hukum dengan sistem DIA secara sinkronos interaktif. Selamat menyaksikan. Ya. Oke, bagi kebijakan hari ini bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah antropologi hukum kelas A, ya, yaitu karena kita nggak salah kelas bagian dan sebenarnya ada kemarin sempat saya salah satu kelas, jadi mohon maaf. Dan hari ini untuk mata kuliah antropologi hukum di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Jadi materi-materi yang sebelumnya setelah teman-teman melaksanakan tugas kelompok, sebelum kita ke materi yang saya cek kehadiran seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ya, di pertemuan beberapa waktu lalu saya sempat bilang bahwa nanti ada ini surprise buat teman-teman yang sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Jadi jangan dijadikan ini sebagai urutan atau peringkat begitu, tapi saya melihat ini adalah apresiasi buat kalian yang sudah berusaha mengerjakan tugas dari saya. Pihak yang sudah diberikan surat kuasa oleh negara pengirim terhadap negara penerima membawa misi, nah misinya itu saya contohkan salah satu adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, pemberian beasiswa, akses pendidikan gratis dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia sebagian besar adalah umat Muslim. Jangan sampai di negara-negara yang kita melakukan kerjasama bilateral, multilateral itu semuanya berdampak pada kondisi kita saat ini, keyakinan kita, agama kita. Ya, itu seharusnya lepas dari sikap diskriminatif. Ya, tidak ada nanti ketika muncul konflik terjadi perbuatan diskriminatif, maka yang akan bermasalah itu adalah perjanjian kerjanya, perikatannya, kesepakatannya. Maka di sini ketika seseorang diketahui dia adalah bangsa Indonesia dengan keturunan dari orang Jawa, dengan suku Jawa ataupun
suku Batak dan seterusnya itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan diperlakukan oleh masyarakat. Ya, nanti antropologi akan melihat dari sisi itu. Kita sebagai negara yang multikultural, ya bahasa lainnya adalah multibudaya, multikultural, dan selain itu juga kita kenal bahwa hukum itu bersifat hukum di Indonesia. Bersifat apa? Ya, hukum di Indonesia juga bersifat plural. Kenapa bersifat plural? Kenapa jamak? Kenapa tidak tunggal? Di Indonesia beda. Karena di Indonesia berbeda-beda suku dan budayanya. Itulah kenapa hukum di Indonesia sifatnya akan menjadi plural ataupun jamak. Contoh yang sudah teman-teman ketahui adalah salah satunya adalah hukum adat. Ya, semuanya berlandaskan pada ciri yang sudah kalian sebutkan itu tadi. Kita tahu bahwa kebudayaan di masing-masing daerah itu mencerminkan nilai-nilai luhur dari leluhur. Bayangkan, misal ya di Kabupaten Sumedang kita biasa dengan tradisi teratur. Teratur, sampai saat ini masih ada ya? Masih. Teratur sebagai tradisi yang biasa kita lakukan pada momen-momen tertentu, khususnya pada menjelang hari raya. Menjelang hari raya, kebiasaan itu mendeskripsikan kita sebenarnya, mendeskripsikan identitas kita, bahwa pada setiap hari raya, setiap menjelang kegiatan-kegiatan keagamaan, kebiasaan-kebiasaan berkumpul, berbagi itu ada pada tradisi kita. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Itu juga akan mencerminkan sikap perilaku dari si manusia itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Itu kenapa saya sebutkan bahwa budaya itu, kebudayaan yang kita biasanya itu sehari-hari pakai begitu, itu akan berdampak pada tingkah laku kita sehari-hari. Contoh juga, kalau kemarin saya pernah beberapa waktu yang lalu saya pernah baca berita di Surabaya terjadi tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu orang asli Madura. Itu lantaran apa penyebabnya? Hanya karena orang itu atau korban itu membeli bensin tapi tidak membayar kepada pelaku. Tidak membayar, ya, langsung dibacok, dicari kemudian langsung dibacok. Karena di Madura itu terkenal dengan caranya, sehingga itu berdampak pada semua entitas Madura, termasuk kita semua. Jadi kita akan dianggap sebagai seseorang yang perlu ditakuti, perlu diwaspadai, dan akhirnya kita akan didiskriminasi. Oke, teman-teman, dari apa yang sudah saya sampaikan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada, Ibu. Ya, silakan, Afin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait dengan hal yang booming di Madura, yaitu kerapan sape. Itu termasuk adat, kebiasaan, tradisi, atau budaya ya? Terima kasih. Oke, terima kasih April pertanyaannya. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, 4 kali tadi, mulai dari budaya, tradisi, kebiasaan, hingga adat, itu masuk pada kategori tradisi. Tradisi. Masuk tradisi kerabat kami. Kenapa? Karena ada filosofi, ada sejarah. Kenapa nggak masuk budaya? Budaya kerapan sape apa ya? Kalau kerabat sapi Itu menurut saya eksploitasi hewan. Setuju dengan itu. kalau iya berarti masuk tradisi. Kalau dari catatan yang bisa diberikan budaya itu nggak ada sisi negatifnya. Sedangkan kalau kerapan sape ini kan ada sisi negatifnya dengan konteks eksploitasi hewan. Oke. Jadi betul kalau seperti kerabat
kebiasaan itu bisa diubah dan bisa dipengaruhi, bisa dilakukan perubahan, dan suatu saat bisa saja tidak ada. Tapi kalau adat itu tidak bisa. Adat dan juga budaya itu tidak bisa hilang, tidak bisa berubah, karena ini sifat sudah makhluk. Begitu, itu bedanya. Ya, kalau tradisi, apakah ini bisa berubah? Bisa. Bisa hilang, bisa. Contoh carok. Kalau misalnya sudah banyak yang tidak menggunakan tradisi carok, ini habis. Carok gak akan menjadi identitas keluarga Madura lagi. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bulan. Di zaman sekarang, di zaman modern ini, Bu, banyak tradisi dan budaya yang tertinggal. Padahal itu sangat sangat baik dan mungkin membuat daerah itu dikenal banyak orang di daerah budaya baik itu. Namun malah tradisi budaya dan tradisi yang buruk yang budaya yang dikenal oleh banyak orang seperti carok tentunya. Faktor apa yang membuat itu terjadi dan apakah bisa hilang atau tetap membudaya? Pertanyaan dari bulan itu adalah faktor apa yang menyebabkan seperti carok itu lebih dikenal, ya, lebih dikenal daripada hal-hal atau budaya yang lain seperti tarian, bahasa. Kenapa lebih dikenal daripada lebih dikenal carok daripada yang lainnya, gitu ya. Kemudian kalau memang ini bagian dari budaya, adat, kebiasaan atau tradisi, lalu apakah ini bisa berubah, ya, bisa hilang? Saya contohkan, saya lanjutkan untuk caroknya. Karena carok tadi kita sudah sepakat masuk pada tradisi, jadi carok itu bisa berubah, bisa hilang. Namun, apakah masyarakat Madura ini tetap mempertahankan itu atau tidak? Itu tergantung bagaimana perilaku kita, bagaimana kita menyikapi carok itu. Karena di Bali itu banyak cerita rakyat. Ya, kita tahu di Bali kan banyak cerita rakyat. Sinta Dewi, Hanoman, kemudian ada yang menikah dengan ibunya. Itu adalah cerita-cerita rakyat, ya, yang penuh atau syarat dengan makna pesan moral. Ya, itu ada sejarahnya, ada pesan moralnya. Tapi bagaimana itu tetap ada di Bali? Itu ada dijadikan sebagai tradisi di Bali. Jadi setiap wisatawan asing yang berkunjung, yang berwisata ke Bali itu pasti tahu cerita itu. Kenapa Bali masih bisa mempertahankan legenda itu? Karena Bali tidak ingin menghapus legenda itu. Lalu bagaimana dengan Madura? Madura seharusnya juga bisa memposisikan carok itu bukan sebagai sesuatu hal yang harus dihapus, tapi kita perlu modifikasi. Oke, sebagai akhir dari perkuliahan hari ini, saya simpulkan jadi apa yang sudah kita bahas mulai dari adat, budaya, tradisi dan juga kebiasaan serta kaitannya dengan antropologi hukum. Di sini bagaimana integrasi kebudayaan itu dilihat sebagai konsep-konsep untuk menganalisa integrasi kebudayaan yang secara kolektif kolegial fungsi dari unsur-unsur budaya ini, fokus dari kebudayaan, etos kebudayaan dan kepribadian umum bisa menjadi satu kesatuan yang secara hierarki mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam perspektif antropologi. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.